Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasul karim. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, bagaimana mimpi apa semalam? Ada yang bermimpi jadi orang kaya, konglomerat, punya perusahaan yang banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, istrinya cantik. Atau mungkin semalam ada yang bermimpi jadi pejabat tinggi negara, kemana-mana ya, dikawal oleh aparat, punya karyawan, punya staf yang banyak. Atau bahkan mungkin ada yang bermimpi jadi presiden, ya, punya kekuasaan, bisa menetapkan peraturan ini dan itu untuk rakyatnya. Tidak apa-apa, namanya mimpi, ya. Kita bebas bermimpi apa saja. Tidak ada yang mempermasalahkan, ya, kita mimpi apa saja semalam. Dan tidak ada tuntutan, ya. Ketika kita mimpi jadi orang kaya raya, ya, kemudian bangun kita dipajeki dengan kekayaan kita yang tidak mungkin, ya. Itu hanya mimpi saja. Atau ketika kita jadi pejabat kemudian kita melakukan sesuatu kezaliman dalam mimpi kita, ketika bangun kemudian kita diseret ke pengadilan, ya tidak mungkin. Karena itu mimpi, kita bebas mimpi apa saja, dan apapun yang kita kerjakan pada waktu kita mimpi itu tidak ada tuntutan. Hanya saja setelah kita bangun dari mimpi kita, maka kita baru sadar, oh ternyata saya bermimpi toh, ya. Maka apapun yang ada pada diri kita waktu dalam mimpi itu lenyap semuanya. Harta kita, perusahaan kita, rumah kita, istri kita yang cantik, ya, jabatan kekuasaan kita, dan sebagainya itu lenyap semuanya, tidak ada. Karena itu hanya mimpi. Maka saudaraku, kelak nanti ketika kita dibangkitkan, ya, dari alam kubur, semua umat manusia ketika dibangkitkan oleh Allah SWT dari alam kubur, itu nanti semuanya akan sadar, ya. Ternyata saya ini mimpi toh. Ya, persis sama ketika kita bangun dari tidur. Maka ketika itu kita semuanya baru sadar, sesadar-sadarnya ternyata kita ini, ya, mimpi jadi pengusaha, mimpi jadi pejabat tinggi negara, bahkan mimpi jadi seorang raja, seorang presiden, ya. Ketika kita di dunia ini nanti kita baru sadar bahwa kita ini selama ini mimpi, karena pada saat kita dibangkitkan, ya, dari alam kubur itu semuanya lenyap, tidak ada tersisa sedikit pun. Yang hanya ada diri kita saja dengan amalan kita, ya. Selembar benang pun tidak menempel pada diri kita pada waktu itu. Bedanya dengan mimpi ketika kita di dunia adalah mimpi ini ketika kita jadi pejabat, presiden, sebagainya, itu ada pertanggungjawabannya. Apapun yang kita kerjakan di dunia yang nanti akan kita sadari itu hanyalah mimpi, itu nanti ada pertanggungjawabannya. Sekecil apapun amal perbuatan kita itu akan diperlihatkan oleh Allah SWT kepada seluruh umat manusia. Jadi nanti kita akan dihadapkan suatu pengadilan yang mana Allah sendiri yang maha mengetahui, maha adil, ya, akan menghakimi seluruh umat manusia satu persatu, dan nanti akan dinampakkan seluruh amal perbuatan kita kepada seluruh umat manusia. Tidak bisa dibayangkan, ya, sekecil apapun nanti akan dinampakkan. Ya, kalau itu amal kebajikan, kalau itu amal kemaksiatan, ya, betapa kita akan merasa malu, betapa kita akan merasa sedih, kecewa, ya, ketika dinampakkan oleh SWT amal-amal kemaksiatan kita, amal-amal keburukan kita. Sehingga pada saat itu ada orang-orang yang saking tidak bisa menahan rasa malu,
saking dia kecewa ya karena telah menyia-nyiakan kehidupannya di dunia, sehingga dia sampai menggigit-gigit tangannya ya, karena menahan rasa malu yang sangat amat. Masalahnya adalah bagaimana nanti kita, karena kehidupan sebenarnya itu kehidupan di sana, di sini ini hanya mimpi saja. Kehidupan sebenarnya kehidupan di alam akhirat. Oleh karena itu, marilah mumpung kita masih ada kesempatan ketika di dunia ini, hendaknya kita perbanyak amal-amal kebajikan, sehingga nanti mudah-mudahan timbangan amal kebajikan kita lebih berat, maka dengan rahmat Allah SWT kita akan diselamatkan ya. Tidak sampai kemudian harus masuk ke dalam neraka jahanam untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kalau amal kebajikannya lebih banyak, insya Allah dengan rahmat Allah SWT akan dimasukkan ke dalam surga. Jangan sampai kemudian kita nanti akan diperlihatkan amalan-amalan kita yang buruk kepada seluruh umat manusia. Nah, ini kita terus senantiasa berbuat kebajikan untuk menutupi keburukan-keburukan kita. Wajar yang namanya manusia ya, melakukan suatu kesalahan, melakukan suatu kekeliruan, dosa wajar. Tetapi hendaknya kita jangan berputus asa ya. Terus saja kita perbaiki diri kita, terus saja kita senantiasa berbuat amal kebajikan. Orang-orang yang selama ini membela kita ya, selama ini memuji-muji kita, hati-hati, bisa jadi nanti justru itulah yang akan menjadi beban penderitaan kita. Orang-orang itu nanti kelak akan menjadi saksi ya tentang kejahatan-kejahatan yang telah kita perbuat, akan menjadi saksi yang akan memberatkan kita. Di dunia memang dia menutup-nutupi kejahatan kita, membela kita, memuji-muji kita. Di akhirat dibalik, orang-orang itu yang akan menjadi saksi atas seluruh kejahatan yang kita telah perbuat. Sebaliknya orang-orang yang kelihatannya memusuhi kita, memperingatkan kita dengan keras, itu justru orang-orang yang dikirim oleh Allah SWT. Dengan rahmat Allah SWT, Allah kirim orang-orang itu untuk memperingatkan kita, untuk menyelamatkan kita, jangan sampai kita kemudian menjadi orang-orang yang celaka, orang-orang binasa. Oleh karena itu hendaknya kita bijaksana ya. Hendaknya kita bijaksana terhadap diri kita sendiri ya. Orang-orang seperti itulah yang harusnya kita perhatikan ya. Inilah orang-orang yang akan menyelamatkan saya. Mereka mengingatkan saya demi keselamatan saya ya. Maka marilah ya, hendaknya kita berbijaksana menyikapi semuanya ini ya. Hati-hati terhadap orang-orang yang selama ini kelihatannya menolong kita ya, memuji-muji kita, membela kita, hati-hati ya. Jangan-jangan dia nanti akan menjadi saksi terhadap semua kejahatan yang kita kerjakan. Alhamdulillah. Tapi hendaknya kita perhatikan betul-betul orang-orang yang justru ya kelihatannya keras kepada diri kita, tetapi itulah orang-orang yang nantinya akan menyelamatkan kita ya. Jangan sampai kita kemudian terlanjur melakukan suatu perbuatan kemaksiatan terus-menerus ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini terutama untuk mengingatkan saya sendiri ya. Tetapi kalaupun ada benarnya, ada baiknya, monggo silakan untuk kita renungkan bersama demi keselamatan, kebahagiaan kita di alam nanti ya. Itulah kehidupan kita yang sebenarnya, bukan di dunia ini. Di dunia ini nanti hanya mimpi saja sebagaimana kita mimpi ketika bangun dari tidur ya. Akan lenyap semuanya yang ada pada diri kita saat ini, dan kita akan menghadapi pengadilan yang seadil-adilnya, itu mahkamahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.